Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pengolah citra. Di pertemuan ke-14, jadi ini pertemuan sebelum terakhir ya, sehingga sengaja saya buat. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Ada Pak, ada. Jadi ini pertemuan terakhir, sebelum terakhir ya. Makanya kenapa saya buat kritik dan saran, saya harap semuanya ngisi ya. Linknya sudah ada di grup WhatsApp yang saya kirim. Silakan diisi untuk evaluasi saya dalam perkuliahan, sehingga nanti kalau semester depan ketemu dengan saya lagi ada evaluasi, perbaikan-perbaikan. Saya pengen adanya masukan. Saya tunggu nanti. Saya harap sih semuanya ngisi ya, karena saya juga nggak minta masukan nama dan NIM. Jadi itu otomatis semuanya ngisi apa saja nggak apa-apa ya, karena saya nggak mencatat nama dan NIM dari yang ngisi. Jadi semuanya anonim, boleh ngisi apa saja, masukan dan saran apa saja. Untuk saya sendiri di mata kuliah ini ya. Biasanya nanti pihak kampus kan ngasih kuesioner juga ya. Tapi itu kan untuk evaluasi dalam penjaminan mutu untuk pihak kampus. Kalau ini untuk kuliah saya sendiri. Oke, untuk banyak hal yang akan saya sampaikan di perkuliahan hari ini, mungkin saya tuliskan dulu di notepad ya, biar nggak kelewat. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan untuk mata kuliah sampai hari ini. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk tugas yang kemarin saya masih ada kesulitan untuk mengubah dari array ke matriksnya Pak. Sudah jadi terakhir, tinggal merubah ke matriksnya. Oke, itu ya. Pertanyaan pertama untuk kesusahan, Mas. Yang merasa kesusahan, ini ya, silakan. Kayaknya kemarin saya ngasih kirim link video di grup ya. Itu bisa ini dari kelas lain yang sudah bisa menyelesaikan pembuatan histogram ekolisasi dengan MATLAB. Jadi saya minta dia untuk menjelaskan, terus ngupload ke video biar teman-temannya yang lain juga paham ya. Jadi silakan untuk yang masih kesulitan di histogram ekolisasi manual yang terbaru ya, yang beberapa langkah yang terlewati, yang menggunakan MATLAB yang saya kasih contoh dengan Python, itu kalian bisa lihat di video yang linknya saya kirimkan di grup. Sebenarnya di situ sih sudah jelas ya langkah-langkah dijelaskan dari input metrik, merubah metrik, metrik to array, jumlah baris kolom, menghitung frekuensi. Jadi kalau ngikutin video ini saya kira sih nggak ada masalah. Seperti itu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas 7 kemarin kan saya kan lupa ngisi nama sama NIM di programnya ya, Pak. Apakah bisa dikumpulkan ulang apa tidak, Pak? Boleh dikumpulkan ulang. Saya kira dari Oh, tugas pertama sampai sekarang sih semuanya boleh dikumpulkan ulang. oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya bahas tugas ketujuh. Sebenarnya tugas 7 itu hanya buat program GUI ya. Untuk yang Excel-nya itu saya hilangkan. Jadi tugas 7 itu cukup buat program GUI histogram ekualisasi. Karena Excel-nya masuk ke tugas 9, kota stretching, tugas 8. Tugas 8 ini saya cek belum ada yang mengumpulkan. Ini saya bahas tugas 8 ya. Saya buka dulu perintah tugasnya. Tugas 8 itu ada dua ya. Yang pertama, lanjutan dari histogram ekualisasi. Karena penjelasan saya yang pertama kan ada yang kurang. Beberapa langkah yang kurang, yaitu perkalian 20 sama menghitung frekuensi dibagi baris kali kolom. Nah, ini nomor pertama ini kalian bisa cari jawabannya di video yang saya kirim tadi ya. Bagaimana membuat sebuah program MATLAB dengan inputan NIM, terus kita lakukan histogram ekualisasi, outputnya ini, terus program outputnya juga harus sama. Untuk langkah-langkahnya sudah ada penjelasannya di video yang saya kirimkan di grup. Harusnya nggak ada masalah. Ini untuk tugas 8 nomor 1. Untuk tugas 7 itu sebenarnya untuk buat GUI saja. Yang Excel-nya itu sebenarnya saya perbarui di tugas 8 ini karena sebelumnya ada langkah yang kelewat. Tugas 8 yaitu membuat program histogram contrast stretching ya. Dengan MATLAB atau yang lain selain Python, harusnya nggak ada masalah karena saya juga sudah kasih contoh. Kalau sudah bisa di tahap ini buat MATLAB dari tahap histogram ekualisasi, harusnya di contrast stretching juga nggak ada masalah. Contrast stretching seperti harusnya lebih mudah ya karena dia hanya pengecekan if saja, masukkan nilainya, nilai R1 berapa, nilai R2 berapa, nilai S1 berapa, nilai S2 berapa, terus masing-masing pixelnya dicek apakah masuk ke if yang pertama. Kalau masuk ke if yang pertama, ya lakukan proses ini. Kalau masuk if yang kedua, lakukan proses yang kedua. Kalau masuk ke dalam if yang ketiga, melakukan proses yang ketiga. Saya kasih gambarannya, saya sudah buat kemarin sebelumnya. Contrast stretching. Sebenarnya ini pengecekan biasa ya, seperti kayak kalau di algoritma pemrograman itu ya, kalau nilainya lebih kecil dari 80, tidak naik, remedi. Kalau 80 ke atas, naik. Itu kan hanya dua opsi itu aja, dua if. Kalau ini 3, yang dicek masing-masing tiap pixelnya. Gitu aja, seharusnya nggak ada masalah. Saya kasih contoh dalam MATLAB. Saya lupa taruh di mana ya.
Oke, saya lupa taruh di mana. Intinya hampir sangat prosesnya nggak rumit ya, nggak seperti histogram ekualisasi yang ada beberapa algoritma yang harus dihitung, langkah-langkah yang harus dihitung. Kalau contrast stretching hanya ya 3 if itu saja, selesai gitu ya. Nanti akan muncul nilai pixel yang baru. Habis itu gambarnya ditampilkan. Ini untuk tugas 8. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugas 8? Nggak ada. Pembukaan, penjelasan tugas 7, tugas 8. Harusnya sudah nggak ada masalah ya, tugas 7, tugas 8 silakan dikerjakan. Terus kita masuk ke MSE dan PSNR. Ini ada hubungannya dengan Project UAS, jadi harap diperhatikan untuk penjelasan MSE dan PSNR. Kalau di minggu kemarin ada tugas membaca, kalau sudah membaca harusnya ada gambaran MSE dan PSNR itu apa. Saya buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nanti di akhir penjelasan akan saya jelaskan Project UAS. Project UAS-nya hampir sama seperti UTS, buat video, buat program, kalian presentasikan, terus buat laporannya. Yang pertama masuk ke definisi ya, MSE dan BSNR. Apa itu MSE dan BSNR? Singkatan ya otomatis. MSE itu kan mean square mana ya singkatannya ya? Kok nggak ada yang MSE? Mean square error. Nah, untuk menghitung PSNR itu kita harus mengetahui nilai MSE. Kalau di sini penjelasannya ke PSNR dulu ya. Peak signal to noise ratio adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya draw yang berpengaruh pada sinyal tersebut. Penjelasan gampangnya adalah MSE dan PNSR itu adalah dua rumus yang kita gunakan untuk mengetahui apakah dua citra itu memiliki kemiripan yang baik atau enggak. Kalau semakin mirip artinya olah citra yang kita gunakan itu semakin baik. Maksudnya bagaimana? Ini masuknya ke pengujian sistem ya, bukan lagi ke perbaikan gambar atau image enhancement. Ini masuknya ke pengujian sistem. Jadi kalau kita sudah buat sistem kita kan harus diuji. Outputnya itu sudah bagus atau belum. Nah, ini menggunakan MSE dan PSNR. Jadi pengujian itu kan ada subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu ya kalau nguji lukisan gitu ya. Kalau bukan berarti lukisannya diuji, dinilai. Kalau perkuliahan seni kan biasanya kumpulkan ikut mata kuliah atau perkuliahan apa namanya kalau di SMA itu mata kuliah pelajaran seni gitu ya, kan disuruh gambar, itu kan bisa dinilai. Tapi kan nilai dari dosen atau guru itu kan subjektif karena menurut dia. Jadi gambar ini bagus atau enggak itu menurut si pengajar ya, sesuai aturan atau enggak. Nah, itu penilaian subjektif. Contohnya bagaimana? Contohnya seumpama kalian disuruh ngedit foto gitu ya. Disuruh ngedit foto. Ada teman kalian, kita sebut saja si A. Ini saya jelaskan kenapa kita harus ngitung MSE dan PSNR. Dan nanti ada hubungannya sama Project UAS ya. Teman kalian si A ini punya foto. Fotonya terlalu buram atau terlalu gelap atau terlalu kurang baik gitu ya. Hasil pengambilan gambarnya kurang baik. Nah, kita dikasih foto tersebut untuk diedit. Kita naikkan gambarnya, kita edit dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada foto, dia kasihkan ke kita untuk kita edit. Setelah kita melakukan edit, kita kasihkan ke dia.
Nah, habis itu kan ini namanya proses ya, proses ngedit, habis itu kan dilakukan pengujian, apakah gambar output-nya ini sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Nah, biasanya kan subjektif ya. Menurut kita sih bagus, sudah sesuai gitu ya. Tapi setelah kita kasihkan ke pemilik fotonya si A bilangnya, enggak sama saja gitu ya. Ternyata dia bilang menurut saya sih kayaknya enggak ada perubahan sama seperti yang sebelumnya. Nah, itu kan subjektif karena tiap orang berbeda gitu ya. Pendapat tiap orang kan berbeda. Nah, dalam akademik untuk menghindari hal subjektif seperti itu kita menggunakan rumus. Nah, namanya MSE dan PSNR. Ini untuk mengetahui kemiripan citra, apakah citra itu semakin mirip artinya semakin baik metode yang kita gunakan. MSE nanti nilainya kalau mendekati 1 artinya itu baik, mendekati 0 artinya gambar itu sudah baik, kalau mendekati 30 di atas 30 dB artinya gambar itu juga sudah baik. Nah, untuk meyakinkan bahwa gambar kita yang sudah kita edit itu dengan baik, nggak cuma dengan, menurut saya sih kalau saya lihat sudah baik, nggak seperti itu ya, tapi kita buktikan dengan nilai MSE dan PSNR-nya. Setelah saya hitung melalui pengolah citra, nilai MSE-nya sudah mendekati 0 dan nilai PSNR-nya di atas 30 dB. Nah, itu kan kalau seperti itu, si A nggak bisa bantah ya. Bahwa sudah ada faktanya, dihitung gitu ya. Cara lainnya, analogi lainnya itu seperti ini. Ada kita masak air gitu ya. Sudah panas atau belum kita pegang. Pegang itu subjektif ya, karena bisa jadi perasaan panas tiap orang kan beda. Menurut saya sudah panas, tapi menurut orang lain enggak, masih dingin. Nah, biar objektif, ya kita pakai termometer, alat pengukur. Oh, untuk menunjukkan sudah 90 derajat atau 100 derajat, berarti udah panas. Nah, itu kan nggak bisa dibantah lagi. Sama, dalam metode pengolah citra, untuk mengetahui bahwa citra yang kita editing atau kita proses itu sudah baik atau belum, menggunakan nilai MSE dan PSNR. Nggak cuma menurut saya atau menurut peneliti, gambarnya sudah bagus. Nggak seperti itu ya. Jadi nilai MSE dan PSNR itu kita gunakan untuk melakukan pengujian apakah citra yang kita uji atau kita proses itu, entah itu prosesnya image enhancement atau proses yang lain, sudah baik atau belum. Dan kalian di mata kuliah sebelumnya kan belajar tentang perbaikan citra kan, citra yang ada noise-nya terus kita perbaiki. Nah, untuk membuktikan bahwa citra yang kita perbaiki noise-nya, hilangkan noise-nya itu sudah baik atau belum, nggak cuma dari penglihatan, nggak seperti itu ya, nggak bisa, tapi harus ada buktinya. Sama seperti udah panas atau belum ya dicek dengan termometer, nggak cuma dipegang, nggak cuma dirasakan. Nah, itu kita menggunakan metode MSE dan PSNR. Kalau kalian baca di jurnal atau jurnal yang saya lampirkan di PPT kemarin, di situ hampir semuanya menggunakan MSE dan PSNR. Sampai sini mungkin bisa dimengerti ya, kenapa kita harus menggunakan MSE dan PSNR untuk pengujian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu penjelasan mudahnya ya. Kalau penjelasan teorinya, peak signal ratio mungkin akan buat kalian pusing. Penjelasannya seperti itu saja ya. Nanti saya kasih contoh program cara hitungnya dan rumusnya. Kalau di sini saya kasih contoh kodenya ya. Saya lihat memang belum dari sebelumnya banyak yang merasa kesusahan. Padahal sudah saya kasih contoh Python ya, tinggal konversi ke MATLAB, harusnya sih nggak ada masalah. MSE tidak memiliki satuan. Nah, perbedaannya di sini, MSE tidak memiliki satuan, tetapi kalau PSNR ada satuannya, namanya DB, disable ya. Mungkin kalau di bagian teknik, mesin, dan lain sebagainya sering istilah-istilah DB ya. DB biasanya untuk suara. Kalau ini untuk gambar. Sebenarnya hampir sama sih. Yang itu namanya apa ya? Sinyal. Nah, bagaimana cara menghitung MSE dan PSNR? Ini cara rumusnya. Mungkin ada yang mau dari gambar ini, ada yang bisa jelaskan rumus ini? Yang jadi sukarelawan untuk menjelaskan rumus ini? Mungkin waktu SMA-nya atau sebelum
Waktu sekolahnya dulu suka rumus-rumus itu fisika. Ada yang mau jelaskan? Atau langsung paham dari rumus ini ya? Nanti saya kasih contoh jurnal yang bahas tentang MSE dan BSNR. Nanti sekalian penjelasan tentang Project UAS. Kalau kita lihat rumusnya sih agak susah ya, apalagi kalau ada log, ada pangkat kuadrat. Ini namanya apa ya? Sigma ya. Saya juga nggak terlalu paham tentang rumus seperti ini. Tapi karena kewajiban mengajar harus paham ya, saya paksakan untuk paham ya. Kalau kita baca rumusnya seperti ini sih pusing ya, apalagi yang alergi dengan rumus-rumus. Karena kita anak IT, kita nggak perlu ngitung rumusnya, yang perlu kita pikirkan adalah logika, algoritma, bagaimana rumus ini bisa dikerjakan oleh komputer. Itu saja sebenarnya. Yang kita pikirkan ada algoritmanya atau logikanya. Saya langsung ke contoh saja. Kalau penjelasan ke rumus ini akan pusing ya. Kalau dijelaskan dalam bentuk contoh ini, saya kira mungkin lebih mudah. Di sini ada citra awal. Ini contoh citra 3x3 lah, biar lebih mudah kan. Standarnya 3x3. Dari sebelum-sebelumnya kan 3x3 ya. Ini masing-masing. Ini ada citra awal. Itu citra yang seperti yang saya bilang tadi. Teman kalian punya gambar yang buram atau kurang fokus dan lain sebagainya gitu ya. Ini citra input kalau digambarkan citra input. Terus kita lakukan proses perbaikan citra dan lain sebagainya. Akhirnya muncul citra baru. Ini citra output. Tadi pahami ya, kenapa ada dua inputan citra. Yang pertama citra input, yang kedua citra output. Cara ngitung MSE dan PSNR-nya bagaimana? Kita untuk menghitung PSNR kan harus mengetahui nilai MSE-nya. Jadi kita hitung dulu nilai MSE. Sebenarnya sangat mudah. Kalau di rumus sih penjelasannya agak susah ya. 10, ini MSE yang 1 bagi baris kali kolom, MN itu dimensi citra atau baris kali kolom sigma, X sama dengan I1, Y sama dengan 1, SXY dikurangi CXY pangkat 2. Sebenarnya cara hitungnya adalah citra yang pertama dikurangi citra yang kedua, itu sih, di pangkat 2, dibagi dengan baris kali kolom. Itu ya. Harusnya kalau penjelasan seperti ini kan lebih mudah ya daripada ditulis dalam rumus. Saya nggak tahu orang-orang lebih suka dengan rumus. Ya karena dasarnya matematika ya. Dulu informatika itu di bawah fakultas matematika. Jadi cara ngitung MSE adalah citra pertama dikurangi citra kedua di pangkat 2. Jadi seperti pengurangan metrik ya. 7 dikurangi 6, pangkat 2, 1 dikurangi 1, pangkat 2, 1 dikurangi 1, pangkat 2, 2 dikurangi 4, pangkat 2, dan seterusnya dibagi ke baris kali kolom. Barisnya 3, kolomnya 3, berarti dibagi 9. Itu saja. Harusnya nggak ada masalah ya. Dan ini hasilnya 10,000,4,000,9, 15/9 dibagi 9. Jadi nilai MS-nya adalah 1,55. Artinya dari ini nggak perlu saya contohkan kode MATLAB-nya sih, harusnya nggak ada. Kalian sudah bisa buat sendiri ya. Citra pertama, citra input dikurangi citra output, maka 2 dibagi baris kali kolom. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk menghitung nilai MSE, karena ini nanti ada hubungannya sama Project UAS. Saya harap sih semuanya paham. Maksudnya sebelum mengerjakan UAS, harus paham dulu cara hitungnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya, itu di slide sebelumnya perasaan itu 4 dikurang 2 dikuadratkan. Tapi di sini 2 dikurang 4 dipangkatkan, tapi di sini 4 dikurang 2, Pak.
Atau saya yang kurang teliti? Ya, Coba maksudnya yang mana? Slide sebelumnya? Eh, Ini. ya. Baris 1 kolom 2 itu kan 2 ya di citra asli yang awal. Iya. Nah, di outputnya baris 1 kolom 2-nya itu 4 kan ya. Berarti kan harusnya 2 dikurang 4, tapi di situ 4 dikurang 2. Nah, ini berarti salah di penulisannya. Ya begitu. Harusnya saya senang kalau ada yang koreksi seperti ini, artinya salah ini. Harusnya 2 dikurangi 4. Iya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah kita ketahui nilai MSE-nya, sebenarnya untuk perhitungan nanti biar Excel yang ngerjakan ya sama MATLAB. Kalau benar sih harusnya nggak ada masalah. Makanya ini nanti nilainya agak sedikit berbeda dari kode MATLAB yang saya buat. Setelah mengetahui nilai MSE, selanjutnya kita hitung nilai PSNR. Saya kasih contoh jurnal, mungkin yang sudah baca, sudah tahu ya pembahasan tentang MSE dan PSNR. Mengapa saya jelaskan MSE dan PSNR? Contohnya jurnal ini tahun 2019, baru 2 tahun yang lalu. Boleh dijadiin rujukan untuk pengerjaan tugas akhir. Jadi contoh kalau kalian, saya sih harapnya nanti kalian ada yang mengambil tugas akhirnya itu mengolah citra ya. Dan ini lebih mudah daripada harus buat program yang pakai database. Banyak yang harus dikerjakan ya. Kalau ini tinggal gambarnya cari di Google, buat program GUI pakai MATLAB juga lebih mudah, ada fungsi yang bisa kita panggil. Ini contoh, jadi kalian bisa buat tugas akhir itu, ini sudah ada penelitian seperti ini ya. Untuk kalian bisa ambil itu, kalian bisa ganti studi kasusnya. Untuk perbaikan kualitas citra, sinar X dental, dental itu sinar gigi ya, sinar rongsen gigi. Ini kalian bisa ganti gambar paru, gambar COVID, paru COVID, tangan, dan lain sebagainya dengan menggunakan metode filtering. Metodenya sama, itu boleh. Atau sinar X dentalnya tetap, metode filternya kalian ganti, entah itu metode konvolusi, metode median, dan lain sebagainya. Itu boleh ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, jurnal ini itu membahas bagaimana memperbaiki kualitas sinar X-ray rongsen gigi pada dokter gigi yang biasanya terlalu gelap atau terlalu terang atau kurang jelas. Kita lakukan metode filtering itu metode yang menggunakan kernel gitu ya. Di sini menggunakan 4 metode filtering, yaitu median, winner, Gaussian, unsafe ya. Kan saya kemarin sudah jelaskan untuk median, untuk winner, Gaussian, dan unsafe kalian bisa pelajari lebih lanjut karena metode kan ada banyak. Saya kasih contoh satu saja untuk kalian kembangkan sendiri. Jadi di penelitian ini dari 4 itu untuk mengecek dari 4 metode ini mana yang paling baik. Cara ngeceknya ya dengan MSE dan PSNR, enggak dengan dilihat, oke kayaknya lebih bagus ini ya, atau dirasakan gitu, enggak ya. Cara ngeceknya 4 metode ini untuk memperbaiki kualitas citra gigi itu mana yang paling baik. Jadi tujuan penelitiannya itu. Nah, cara ngeceknya menggunakan parameter kualitas citra, yaitu mean square MSE dan peak signal to noise ratio atau PNSR. Jadi untuk gambaran, saya bocorkan tugas UAS-nya, project UAS-nya itu hampir mirip seperti ini. Jadi kalian melakukan proses pengujian, entah itu proses pengolahan citra, entah itu filtering, atau konvolusi, atau image enhancement, atau image contrast stretching. Di situ kalian uji MSE dan PSR-nya itu sudah bagus atau belum. Cara ujinya bagaimana? Di penelitian ini sudah dikasih contoh. Ini aja teori-teori, tata cara penelitian, ini contoh gambar gigi. Ini flowchart-nya. Nah, caranya seperti ini. Di sini ada 10 gambar yang diambil. Dia melakukan 2 penelitian. Yang pertama dengan format BMP yang dengan format JPG. Terus tiap metode dicek masing-masing untuk tiap gambar itu MSE dan PSNR-nya ya.
yang pertama itu metode masking, unsub masking, winner, filter median, filter Gaussian. Jadi satu penelitian dengan 4 metode boleh, dengan satu metode ya boleh. Tergantung penelitian masing-masing. Tipe filenya BMP. Setelah dicek MSE dan PSNR-nya, kita ambil rata-rata ya, untuk mengetahui mana yang paling baik. Kalau hasil penelitian ini ternyata yang paling baik untuk perbaikan kualitas citra X-ray gigi itu adalah Gaussian. Tahu dari mana? Ini rata-ratanya. Gaussian MSE-nya 1 mendekati 0, yang lain tinggi-tinggi. Ini MSE-nya 9, ini MSE-nya 8, ini MSE-nya 111, malah sangat jauh. MSE Gaussian 1, dia mendekati 0. Ini yang paling baik berarti. Untuk PSNR-nya, Gaussian juga yang paling baik, yaitu di atas 30 dB, 46, paling tinggi, ini 38, ini 39. Semuanya sih kalau di atas 30 standarnya sudah bagus, tapi ini Gaussian sangat tinggi, 46. Terus unstep masking ini ternyata rendah, 27. Nah, dari hasil penelitian dengan 10 gambar ini membuktikan bahwa filter Gaussian adalah metode yang paling bagus untuk perbaikan kualitas citra X-ray gigi. Seperti itu. Dalam skripsi juga nanti seperti itu. Harusnya kalian bisa nyicil dari sekarang untuk tugas akhir kalau mengambil pengolah citra. Nah itu, nanti project UAS-nya hampir mirip seperti ini, tapi cuma 1 citra atau 2 citra saja. Nggak perlu harus 10 dan nggak perlu harus 4 metode. 1 metode saja. Apakah metode itu baik atau enggak, itu aja. Ini yang laporan untuk BMP, yang bawahnya ini laporan untuk JPG, sama yang paling baik juga Gaussian, 0,6, ini 49. Nah ini hanya untuk X-ray gigi ya. Kalau di penelitian dengan kasus X-ray paru atau X-ray gambar lain mungkin bisa berubah. Makanya mungkin bisa dilakukan penelitian untuk gambar lain. Seperti itu. Ini gambaran untuk penelitian tentang kenapa kita harus melakukan MSE dan PSNR. Oke, saya kembali ke cara penghitungan. Setelah kita mengetahui nilai MSE-nya, kita hitung nilai PSNR-nya, yaitu 10 log 10. Saya nggak perlu jelaskan cara ngitung 10 log 10, biar komputer atau Excel yang ngerjakan ya. Sekarang saya juga nggak bisa yang ngitung 10 log 10, lupa. Gitu ya. 10 log 10 dikalikan 7. 7 dari mana? 7 adalah nilai citra input paling tinggi, nilai pixel paling tinggi. Kalau kita lihat kan nilai pixel paling tingginya kan 7 di citra input. Nah, 7 pangkat 2 dibagi nilai MSE-nya 1,55. Itu saja. Sangat mudah. Kalian biasa. Hasilnya adalah 14,5. Ini untuk menghitung PSNR-nya. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ini mendekati 0, ini sudah bagus nilai MSE-nya, tapi nilai PSNR-nya di bawah 30, artinya citra itu belum bagus. Metode yang kita gunakan belum bagus karena nilai PNSR-nya di bawah 30 dB. Satuannya dB. Di sini sudah saya jelaskan sih. Semakin mirip kedua citra, maka nilai MSE-nya semakin mendekati 0, sedangkan PSNR-nya, dua buah citra dikatakan memiliki tingkat kemiripan yang rendah, sehingga nilai PSNR-nya di bawah 20 dB. Atau, artinya kalau di atas 30 dB, semakin baik. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas ya. Sekarang contoh di MATLAB. Saya kasih contoh langsung. Ini menurutnya mudah sih. Cuma perkalian biasa ya. Di logika algoritma dasar perkalian biasa. Ini ada citra input. Contoh yang tadi, ini citra output. Untuk menghitung MSE-nya, citra input dikurangi citra output. Setelah rumus yang tadi, di pangkat 2 dibagi baris kali kolom. Cara ngitung baris kali kolom adalah menggunakan size ya. Size citra input
baris jadi variabel baris, kolom jadi variabel kolom. Kita menggunakan sum untuk menghitung totalnya, sum 2 kali. Akhirnya muncul nilai MSE-nya. Jadi output-nya hampir sama ya, 1,55. Ini tadi salah nulis saja. Untuk menghitung PSNR-nya, ya ini tinggal 10, log 10. Kita cari nilai paling tinggi dari metrik input atau citra input menggunakan fungsi max di MATLAB. Max, citra input, pangkat 2, artinya kita ambil citra pixel paling tinggi di pangkat 2 dibagi MSE. Hasilnya 14,9831. Selisih dikit, ini karena MSE-nya ini 4 digit di belakang koma ya. Kalau yang contohnya ini 2 digit ini 155, 14,5, ini 155, 14,9. Selisih dikit ini nggak apa-apa, ini hanya masalah di belakang koma saja. Ini contoh kode MATLAB-nya untuk mengukur kualitas citra yang akan kalian implementasikan nanti di Project UAS. Nah, untuk tugas hari ini, untuk mengetahui pemahaman kalian bahwa MSE dan PSN hitungnya manual bagaimana, ini tugas 10. Citra inputnya ini saya buat sama semua sih. Jadi kalau bisa kerjakan sendiri ya, jangan kok paste. Biar kalian lebih paham. Kerjakan di Excel dulu, nanti outputnya kalian bandingkan dengan hasil yang di MATLAB. Harusnya nggak ada perbedaan 0, nggak apa-apa ya. Kumpulkan di form tugas 9. Tugas 9 ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kira nggak ada masalah. Saya sudah kasih contoh kode MATLAB-nya, saya kasih contoh perhitungan manualnya, tinggal kalian implementasikan di Excel dan kode MATLAB kalian masing-masing. Sekarang saya bahas Project UAS, penjelasan Project UAS ya. Jadi Project UAS-nya adalah kalian buat sistem seperti di UTS, entah itu perbaikan citra, entah itu konvolusi, image enhancement, histogram equalisasi, atau contrast stretching, dan lain sebagainya. Kalian kasih judulnya secara spesifik ya. Jadi citranya seperti penelitian tadi gambar X-ray gigi. Jadi kalau judul proyeknya kalian pilih salah satu gambar, entah itu gambar bunga atau gambar manusia, gambar hasil rongsen dan lain rongsen. Rongsen kan ada banyak, ada rongsen tangan dan lain sebagainya. Gambar untuk referensinya kalian bisa cari di Google ya. Terus gambar MR, ini apa, CT scan. Terus kalian lakukan proses apapun prosesnya itu ya, yaitu image enhancement atau contrast stretching, histogram equalizing, dan lain sebagainya. Terus hitung PSN, MSE dan PSNR-nya. Habis itu kalian ambil kesimpulan. Metode kalian itu sudah bagus atau belum dari hasil nilai MSE dan PSNR-nya. Dibuat laporannya sama kalian buat presentasinya. Itu untuk project UAS. Jadi boleh dicicil dari sekarang. Saya harap minggu depan mungkin sudah ada yang presentasi. Minggu depan saya jelaskan steganografi, yaitu bagaimana menyisipkan pesan teks di dalam gambar. Itu juga kalian boleh ambil nanti di project wise-nya, dan kompresi citra. Kompresi citra ya untuk mengecilkan ukuran citra. Itu untuk project wise-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau
konfirmasi aja untuk project UAS itu beda ya sama UAS nantinya? Ya sama. Oh sama. Project UAS itu artinya ini soal UAS. Soal UAS-nya nanti ngerjain ini. Jadi kalian bisa nyicil sekarang, nggak perlu nunggu soal UAS-nya. Soal UAS-nya yaitu ya gimana? Terus ini kita boleh menampilkan PSNR sama MSD-nya manual nggak Pak? Maksudnya otomatis gitu. Jadi kayak kita Ya cari harus. GUI Jadi yang gitu. pertama sistemnya harus GUI ya, jangan subplot. Yang pertama sistemnya harus GUI. Ini gambar input, ini gambar output, tampilkan nilai MSE dan PSR-nya. Entah itu di bawah. Nanti lakukan beberapa proses ya. Kalau bisa jangan cuma satu gambar, dua atau tiga gambar seperti tadi. Baru kalian buat tabel rata-ratanya. Kalau udah ketahuan rata-ratanya, kalian ambil kesimpulan hasil dari MSE dan PSR-nya itu, apakah proses yang kalian lakukan itu sudah baik atau belum. Seperti itu. Itu UAS-nya. Untuk tabelnya itu bisa di Excel ya Pak? Kita buat laporan sendiri ya Pak? Ya, untuk jadi kalian buat program, presentasikan di video seperti UTS kemarin, ditambah dengan buat laporannya. Ya, laporannya ya penjelasan tentang judulnya apa, yaitu prosesnya. Kalau ada flowchart-nya sih saya kira bagus, terus hasil MSC PSNR-nya rata-ratanya, terus kesimpulan. Itu saja. Nggak usah terlalu detail seperti penelitian ya. Baik Pak. Kalau kalian pengen detail ya, kalian kerjakan nanti di tugas akhir atau skripsi, kalian boleh ngambil tentang itu. Baik Pak, cukup jelas. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi waktunya cukup lama ya, itu project UAS-nya. Sekarang pertemuan 14, 15, nanti ada minggu tenang, ada UAS. Jadi boleh untuk UAS-nya nanti kalau kesusahan ngupload, boleh lewat Zoom, janjian sama saya gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting demo programnya bisa lewat YouTube, bisa Zoom, atau offline juga boleh. Seperti itu. Jangan lupa kerjakan juga tugas 7, 8, dan tugas 9, tugas hari ini ya. MSE dan BSNR. Saya sudah kasih contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Pak. Ya, cukup jelas. Sekarang tinggal tergantung kalian mau memahami ini atau ngambil mata tugas akhir tentang pengolah citra. Saya lihat belum jarang. Kalau bimbingan saya dari beberapa orang puluhan, hanya satu yang baru ngambil citra. Dan itu kemarin jadi skripsi terbaik di wisuda tahun kemarin. Ya karena jarang. Sebelum yang lain cuma data mining, sistem pakar, atau buat sistem, buat aplikasi Android dan yang standar-standar gitu ya. Pengolah citra bisa ada banyak sebenarnya. Kalau kalian mengikuti tutorial-tutorial di YouTube sudah banyak yang bahas, entah itu deteksi masker lewat webcam atau deteksi mobil yang bergerak di CCTV, baca knalpot, baca plat nomor, terus mendeteksi kerumunan gitu ya. Jadi ada video CCTV itu sistem bisa mendeteksi kalau ada orang berdekatan itu untuk social distancing. Kalau ada orang berdekatan, artinya ada pelanggaran. Itu juga bisa, itu termasuknya pengolah citra. Nah itu cara langkah-langkahnya gampang sebenarnya, nggak susah ya. Kalian harus deteksi bagaimana membedakan manusia dan bukan. Kalau sudah bisa mendeteksi manusia, apakah manusianya itu
saling berdekatan atau enggak. Kalau berdekatan kasih informasi ada pelanggaran gitu, seperti itu, atau dikotakin warna merah. Itu ya. Itu masuknya ke pengolah citra. Ada juga pengolah suara. Pengolah suara itu seperti buat sistem untuk membuka password pakai suara, bisa membedakan suara yang satu dengan suara yang lainnya. Atau masuknya nanti EKG, seperti membaca EKG. EKG itu kan sinyal suara, tapi dalam bentuk digital, bisa diolah, bisa dideteksi. Seperti itu. Itu banyak yang kalian kalau pengen fokus ke pengolah citra, ini topik yang bisa diambil ada banyak. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.